Aja lah. Namanya siapa, Pak? Namanya M. Sultami. Oh iya. Udah dengar himbauan pemerintah untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75? Wah, kurang tahu dah. Oh, kurang tahu ya. Jadi nanti tanggal 17 Agustus berdiri tegak selama 3 menit dari pukul 10.17 sampai 10.20. 3 menit aja. Oke? Oke. Terima kasih Pak Sul. Ya. Selamat malam, Pak. Malam kembali. Namanya siapa, Pak? Nama itu Pak Onong, Pak. Pak Onong. Ya. Udah dengar himbauan pemerintah untuk memperingati ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75? Kurang paham, Pak. Kurang paham. Jadi nanti memperingatinya pada tanggal 17 Agustus jam 10:17 berdiri tegak, bersikap hormat selama 3 menit. Siap, Pak. Siap ya? Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Onong ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Hakim di channel Dekot Penjaringan. Dekot Penjaringan, ingat. Dekot Penjaringan. Hari ini tanggal 10 Agustus. Artinya apa? 1 minggu lagi, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita seluruh bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa? Yang ke-75. Luar biasa bangsa Indonesia, kita bisa menjadi negara yang berdaulat, bukan negara yang terjajah. Oleh siapa? Oleh para pahlawan yang sudah mendahului kita. Mereka mengorbankan segala-galanya, hartanya, nyawanya, keluarganya, dan semuanya, agar kita bisa terbebas dari penjajah. Kita sekarang tinggal menikmati hasil perjuangan mereka, para pahlawan. Makanya kita harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Di ulang tahun yang ke-75 ini bertepatan juga sedang ada wabah pandemi COVID-19. Udah banyak korban. Jangan sampai euforia kita, kegembiraan kita akan membawa masalah baru, membawa bencana yang lebih besar. Sebisa mungkin kita meredam agar angka penderita positif COVID-19 tidak bertambah dan yang sembuh makin banyak. Bagaimana caranya? Ya, kita ikuti anjuran pemerintah. Begitupun seperti tahun-tahun yang lalu, untuk memperingati HUT kemerdekaan, biasanya ada upacara bendera, biasanya ada lomba-lomba, dan segala macam kemeriahan. Ya, namanya juga ulang tahun. Tetapi untuk tahun ini, pemerintah sudah mengeluarkan himbauan kepada kita semua bagaimana cara merayakannya. Kita tanya masyarakat, ada beberapa orang yang saya tanyakan apakah mereka sudah pernah mendengar himbauan itu. Ini mereka. Selamat malam, Pak. Malam kembali. Namanya siapa, Pak? Nama itu Pak Onong, Pak. Pak Onong. Ya. Udah dengar himbauan pemerintah untuk memperingati ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75?
kurang paham Pak. Kurang paham. Jadi nanti memperingatinya pada tanggal 17 Agustus jam 10:17 berdiri tegak, bersikap hormat selama 3 menit. Siap Pak. Siap ya? Ya siap. Oke, terima kasih Pak Onong ya. Ya. Namanya siapa Pak? Namanya M Sultami. Oh iya. Udah dengar himbauan pemerintah untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-75? Wah, kurang tahu dah. Oh, kurang tahu. Jadi nanti tanggal 17 Agustus berdiri tegak selama 3 menit dari pukul 10:17 sampai 10:20. 3 menit aja. Oke? Oke. Terima kasih Pak Sul. Ya. Nah, itu jawaban mereka. Ternyata mereka belum tahu. Untuk itu, saya akan sampaikan apa aja sih himbauan pemerintah. Yang pertama, yang pertama adalah tanggal 17 Agustus tahun 2020 pukul 10:17. Pemerintah menghimbau seluruh warga Indonesia meninggalkan aktivitasnya. Kemudian bersikap sempurna, bersikap tegak, sempurna selama 3 menit. Jam 10:17 sampai dengan jam 10:20. Itu cara kita. Tidak ada yang namanya upacara besar-besaran. Tidak ada. Di istana sendiri hanya ada 8 pengibar bendera pusaka dan 6 orang pejabat tinggi negara yang hadir. Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Ketua MPR, Ketua DPR mungkin. Hanya 6 orang. Karena mencegah penyebaran COVID-19. Nah, begitupun kita, tidak ada upacara, semuanya dirayakan secara virtual. Dicatat yang tadi, jam 10:17 berdiri bersikap sempurna selama 3 menit. Tinggalkan seluruh aktivitas kecuali aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan karena membahayakan banyak orang atau diri sendiri apabila ditinggalkan. Yalah, kalau dokter lagi operasi cepret pas jam 10:17 masa ditinggal pasiennya, kan nggak mungkin. Ya. Atau pas misalkan ada kejadian-kejadian darurat, pas pukul 17 ditinggal semua korbannya. Jangan, tetap. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan. 17 Agustus 2020. Apakah boleh mengadakan lomba? Anjuran pemerintah, catat, tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. Di antaranya, yang sehat, yang boleh keluar rumah, menggunakan masker. Yang ketiga, jaga jarak aman 1 meter. Dan yang keempat, prinsip 50% kapasitas. Artinya begini, apabila keempat-empatnya ini tidak bisa dipenuhin, berarti jangan dilaksanakan. Contoh, yang paling sering diadakan kalau peringatan 17-an, yaitu Panjat Pinang. Bisa nggak? Yang sehat boleh keluar, sehat mereka pasti. Menggunakan masker, masih bisa gunakan masker. Jaga jarak. Bisa jaga jarak untuk manjat ke atas, nggak bisa. Jadi itu jangan. Ya.
Prinsipnya yang 4, terutama yang 4 ini tetap harus diikutin kalau mau mengadakan lomba. Ya, mari kita sama-sama ikuti himbauan pemerintah agar COVID-19 tidak menjadi semakin banyak. Kita sama-sama saling mengerti. Ini demi kebaikan kita semua. Kalau mau keluar rumah harus sehat. Gunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Prinsip 50% dari kapasitas. Itu tetap selalu diperhatikan. Lomba apa lagi coba? Mau lomba balap karung, contoh buat anak-anak, bisa aja. Sehat, ya boleh kalau yang sehat. Gunakan masker, bisa nggak gunakan masker sambil lari pakai karung? Tutup. Kemungkinan besar sesak dalam bernapas. Jaga jarak bisa, tapi penontonnya harus bisa diatur. Bisa nggak panitianya? Balap kelereng, bisa nggak? Yang 4 itu tadi diikutin. Apapun jenis perlombaannya, selama 4 protokol pencegahan COVID-19 ini bisa diikuti, silakan. Kenapa tidak lomba cerdas cermat lewat Zoom? Keren. Di hari masing-masing rumah tetap bisa meriah. Ayo kreatif, gunakan kreativitas, kembangkan imajinasi kita semua. Dalam situasi COVID, kita tidak boleh kehabisan ide, kita harus bisa lebih kreatif agar penyebaran COVID-19 tetap bisa kita cegah. Tetapi kita pun tetap bisa berkreasi. COVID-19 tidak perlu kita takuti, tetapi juga kita tetap harus waspada agar tidak semakin banyak. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu dari muka bumi ini, sehingga kita semua, kehidupan kita semua bisa normal kembali. Demikian, jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe. Dan jangan lupa like, jangan lupa lonceng, jangan Terima lupa kasih. Assalamualaikum di-share. warahmatullahi wabarakatuh.